Selamat datang di channel Aquapelo. Ya, udah lama nggak post ini, jadi mungkin dari teman-teman ada beberapa pertanyaan ini terkait dengan sistem under gravel. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskannya lebih simpel lagi ya. Nah, ini kita nanti akan bikin filter semi under gravel. Nah, barang apa saja yang kalian perlu siapkan? Itu kayak wadah seperti ini ya, mika aja, bisa wadah bekas makanan. Terus kemudian ada rumah bakteri, kemudian ada di sini pasir malang dan juga pasir silika. Ini udah kecampur ya, bekas pemakaian sih. Nah, ini fungsinya nanti untuk apa aja? Untuk wadahnya ini tentu untuk wadah filternya nanti. Kalau rumah bakteri, nah rumah bakterinya ini sebagai tempat berkembangnya bakteri, jadi kayak rumahnya gitu. Kemudian rumah bakteri ini teman-teman bisa cari aja di toko ikan sih. Toko ikan, beli bang, mau beli rumah bakteri, nah itu ada itu. Ini kayak batu apung ya, dia kalau ditaruh di dalam air tuh ngapung nih batunya. Kemudian pasir silika dan pasir malang. Ini pasir malang ini fungsinya untuk memfilter aja kotoran-kotoran yang gede. Kalau untuk pasir silikanya, dia itu fungsinya mengikat kotoran. Jadi nanti kotorannya ini itu akan terperangkap juga di dalam filternya itu. Oke. Kemudian teman-teman juga butuh satu lagi. Ini ya, pipa. Ini untuk tempat keluarnya gelembung. Dan juga kalian butuh selang ya. Itu selang. Kemudian satu lagi kalian butuh mesin aerator. Nah, teman-teman juga bisa pakai corong bebek, tapi tidak wajib ya. Terus juga ada sambungan pipa. Ini nggak wajib sih teman-teman, yang penting butuh ini aja, selang dan juga pipa mika seperti ini. Cara bikinnya gimana, nanti kita lihat ya. Sebelum kita buat filternya, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan ya. Nah, kalian untuk pipa mikanya ini kalian harus lubangi terlebih dahulu. Itu untuk jalan masuknya air ya di filter. Jadi air nanti akan masuk ke dalam lubang-lubang kecil yang kalian buat di pipa ini. Cara bolongnya gimana bang? Pakai ini ada solder, atau kalau nggak ada solder, kalian bisa pakai paku yang kalian panaskan di kompor ya. Kalian panaskan pakunya, terus kalian lubangi aja. Atau teman-teman juga bisa lubangin pakai paku juga sih. Ya terserah teman-teman. Yang penting pipa mikanya ini harus berlubang. Lubangin kayak gini. Kita lubangi sampai ketinggian filter ya, ketinggian pasir malangnya nanti. Ya, jadinya seperti ini ya. Sudah kita lubangin. Kemudian kita masuk ke dalam proses pembuatan filter semi under gravel ini. Pertama kita masukkan wadah, kemudian kita masukkan rumah bakteri terlebih dahulu. Kita atur, kita kasih tengah ruangan di tengah ya, nanti untuk mika di sini. Kemudian
mika yang ada lubangnya ini taruh di sini. Ya, setelah kita kasih rumah bakteri, kemudian kita tuangkan pasirnya, pasir malang ya. Ya, udah selesai ya. Setelah selesai seperti ini, bisa kita langsung pakai di akuarium. Ya, setelah kita pasang tadi, kita bisa tinggal taruh aja. Gimana aplikasinya? Itu kita tinggal taruh aja di akuarium ya. Tuh, seperti ini. Kemudian kita kasih air. Nah, nanti untuk udaranya seperti apa, kita tinggal kasih aerator aja. Jadi kita kasih aerator, kita masukkan ke sini. Nggak usah pakai batu aerator pun nggak apa-apa. Itu tadi karena emang sudah saya pakai batu aeratornya, jadi ya saya tinggal masukin aja. Kemudian tinggal kita isi air. Ya, kita isi air sampai penuh. Ini nanti kita bisa melihat bagaimana filter ini bekerja ya. Nah, lihat ada gelembungnya di sini. Ya, ini airnya jadi kotor karena memang pasirnya itu kotor. Jadi kalau untuk teman-teman sebaiknya pasirnya itu dan juga batu-batunya itu kalian cuci terlebih dahulu, jadi jangan sampai dia kotor ya. Nah, ini pengaplikasian mirip dengan sistem filter under gravel yang sudah saya buat. Bagaimana sih proses menyaringnya? Nah, nanti akan saya kasih tahu. Jadi setelah airnya penuh, nanti teman-teman bisa ngeliat tuh. Kelihatan kotor ya. Nah, jadi ketika aeratornya dimasukkan, itu air yang ada di akuarium ini terhisap ke dalam pasir under gravel. Nah, di situ dia dibersihkan, disaring ya, disaring oleh filter pasir. Kemudian ada juga setelah berkembang agak lama, di sana akan timbul bakteri. Bakteri itu nanti dia akan memecahkan amonia yang ada di dalam akuarium ini menjadi zat yang lebih tidak berbahaya bagi ikan, seperti itu. Kemudian dari turun ke bawah, kemudian dia naik ke atas airnya karena terangkat oleh udara atau gelembung yang dihasilkan oleh aerator. Jadi seperti itu teman-teman. Ini kotor banget ya. Ya, udah kita tinggal beberapa lama ya. Jadi airnya sudah mulai agak bening ya. Jadi kotorannya itu nanti masuk ke dalam filter ya. Seperti tadi. Jadi alirannya itu gelembung ini, gelembung udara yang dari aerator, dia akan keluar dari batu aerator ke atas melalui pipa. Dan saat dia ke atas seperti ini, nanti air juga ikut ke atas ya. Jadi air ikut ke atas juga. Nah, karena air ikut ke atas dari sini, maka di sini itu airnya akan terhisap ke sini. Nah, airnya akan terhisap ke sini ke dalam filter under gravel. Nah,
saat air masuk ke dalam filter under gravel itu disaring oleh pasir silika dan pasir malang. Di sana juga ada reaksi bakteri, yaitu proses perubahan zat amonia menjadi zat yang tidak berbahaya bagi ikan. Kemudian air yang sudah bersih tadi keangkat oleh gelembung filter under gravel. Ya, semoga saja penjelasan ini cukup lengkap ya, supaya teman-teman juga jadi lebih paham, karena mungkin di video-video saya sebelumnya masih ada beberapa hal yang kurang jelas. Ya, jika teman-teman masih ada pertanyaan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, dan juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini ya. Terima kasih.